Timun Mas dan Buto Ijo. Zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sarni semakin sulit untuk melakukan pekerjaan dari hari ke hari. Dari bercocok tanam sampai mencari kayu bakar sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hari-harinya selalu sepi, ingin rasanya dia memiliki seorang anak yang dapat menemani serta membantu meringankan pekerjaannya. Mbok Sarni hanya bisa diam dan pasrah dengan takdir yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Seperti hari-hari sebelumnya, Mbok Sarni setiap sore mencari kayu bakar ke hutan. Saat mau pulang, tiba-tiba muncullah si Buto Ijo, raksasa yang jahat. Buto Ijo menghadang Mbok Sarni. Dia meminta seorang anak untuk disantapnya. Mbok Sarni sangat takut dengan munculnya si Buto Ijo. "Hai wanita tua, hari ini aku sangat lapar. Beritahu aku di mana anakmu. Aku ingin menyantapnya. Sudah lama sekali aku tidak memakan anak manusia. Hahaha. Ampun Buto Ijo, saya hidup seorang diri. Saya sebatang kara. Saya juga tidak memiliki seorang anak. Sungguh, saya tidak berbohong. Tolong jangan sakiti saya." Hahaha. Tanpa diduga, Buto Ijo tertawa dan mengeluarkan biji mentimun dan memberikan kepada Mbok Sarni. Apakah Tuan Buto Ijo akan memberikan aku seorang anak? Tanya Mbok Sarni di dalam hatinya. Akhirnya Mbok Sarni menerima biji mentimun yang diberikan oleh si Buto Ijo. Terus Buto Ijo berkata pada Mbok Sarni, "Tapi ingat, ada syaratnya. Kau harus menyerahkan anak itu setelah dia berusia 6 tahun. Hahaha." Tanpa berpikir panjang, Mbok Sarni pun setuju dengan syarat dari si Buto Ijo. Mbok Sarni sangat senang harapannya selama ini bisa menjadi kenyataan. 2 minggu kemudian, biji mentimun yang ditanam Mbok Sarni telah berbuah. Ini sudah 2 minggu seperti yang dikatakan Buto Ijo. Di antara begitu banyak buah mentimun, ada buah mentimun yang berwarna kuning bersih dan bersinar. Ia sangat penasaran dengan warna daripada buah mentimun itu berbeda dengan mentimun yang lainnya. Kemudian Mbok Sarni memetik timun itu dan kembali membawanya masuk ke dalam. Mbok Sarni membawa masuk buah mentimun itu dan membelahnya dengan hati-hati. Alangkah senangnya Mbok Sarni, ternyata di dalam biji mentimun itu ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Harapan Mbok Sarni yang terpendam selama ini telah terwujud. Seorang anak yang dapat menemaninya saat tua nanti. Mbok Sarni pun memberi nama anak ini Timun Mas. 6 tahun sudah berlalu. Si Ketimun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan sangat ceria. Pagi ini Timun Mas sedang bermain dengan Mbok Sarni. Mereka sangat senang dan bahagia sekali. Sesekali mereka tertawa, kadang tersenyum karena mereka sangat gembira. Mbok Sarni memanggil namanya si Timun Mas. Timun Mas, di mana kamu nak? Mbok mencarimu.
Tapi Timun Mas tidak mau menjawab panggilan dari Mbok Sarni. Tiba-tiba ada suara dentaman yang sangat keras. Duk, duk, seperti suara langkah seseorang. Ternyata ini adalah langkah dari si Butuh Ijo. Butuh Ijo ingin datang menagih janji dari Mbok Sarni. Hai wanita tua, ini sudah 6 tahun berlalu. Aku datang untuk menagih janjimu, Mbok Sarni, kata si Butuh Ijo. Mbok Sarni sangat kaget dan ketakutan mendengar kata-kata si Butuh Ijo. Ampun Butuh Ijo, sekarang Ketimun Mas belum siap. Datanglah lusa. Saya akan menyerahkan Ketimun Mas kepadamu. Mbok Sarni minta waktu sampai besok pagi. Mbok Sarni tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Sesekali mereka tertawa, kadang tersenyum karena mereka sangat gembira. Mbok Sarni memanggil-manggil namanya si Timun Mas. Timun, Timun Mas, di mana kamu nak? Mbok mencarimu. Tapi Timun Mas tidak mau menjawab panggilan dari Mbok Sarni. Tiba-tiba ada suara dentaman yang sangat keras. Duk, duk, seperti suara langkah seseorang. Ternyata ini adalah langkah dari si Butuh Ijo. Butuh Ijo ingin datang menagih janji dari Mbok Sarni. Hai wanita tua, ini sudah 6 tahun berlalu. Aku datang untuk menagih janjimu, Mbok Sarni, kata si Butuh Ijo. Mbok Sarni sangat kaget dan ketakutan mendengar kata-kata si Butuh Ijo. Ampun Butuh Ijo, sekarang Ketimun Mas belum siap. Datanglah lusa. Saya akan menyerahkan Ketimun Mas kepadamu. Mbok Sarni minta waktu sampai besok pagi. Mbok Sarni tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya kepada si Butuh Ijo. Malamnya seorang pertapa tua datang ke dalam mimpinya Mbok Sarni dan berkata, Hai Mbok Sarni, kalau kau mau anakmu selamat, suruhlah si Timun Mas untuk pergi dan lari dari rumah ini dan membawa 4 benda, yaitu timun, garam, jarum, dan terasi untuk melawan si Butuh Ijo. Mimpi ini seperti petunjuk yang akan menjadi kenyataan. Anaknya akan lolos dari incaran si Butuh Ijo. Pagi-pagi sekali Mbok Sarni sudah menyuruh si Timun Mas untuk pergi dari rumah dan memberikan bekal yang sudah disiapkan oleh Mbok Sarni, yaitu jarum, terasi, garam, dan timun. Nah, pada saat mau berangkat tiba-tiba saja si Butuh Ijo datang dan berteriak, Hai Timun Mas, kamu tidak akan bisa lolos dari kejaranku. Aku akan mengejarmu, kata si Butuh Ijo. Lalu si Timun Mas berlari dengan kencang dan sambil berkata, Hai Butuh Ijo, kamu tidak akan bisa menangkap aku, kata si Timun Mas. Akhirnya mereka saling kejar-kejaran dan senjata pertama dilemparkan ke tubuh si Butuh Ijo, yaitu timun. Tiba-tiba saja timun itu berubah menjadi hutan timun yang sangat lebat yang mengikat berlilit di tubuhnya si Butuh Ijo. Namun si Butuh Ijo bisa melawannya dan mereka kedua saling kejar-kejaran. Lalu si Timun Mas melemparkan senjata yang kedua, yaitu jarum. Jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat yang menusuk badan si Butuh Ijo. Namun Butuh Ijo bisa mengelaknya lagi dan melawannya. Lalu senjata ketiga dilempar lagi oleh si Timun Mas, yaitu garam. Garam itu tiba-tiba berubah menjadi lautan yang sangat luas dan menenggelamkan badannya si Butuh Ijo. Si Butuh Ijo berusaha untuk berenang, untuk melawan biar bisa mengejar si Timun Mas lagi. Sebelum bisa berenang,
Si Timun Mas sudah melemparkan senjatanya lagi, yaitu terasi, dan terasi itu berubah menjadi lahar yang amat panas yang menenggelamkan dan menghanguskan tubuh si buto ijo. Akhirnya si buto ijo tenggelam untuk selama-lamanya. Sarni sangat bahagia dan bersyukur sekali akhirnya anak kesayangannya kembali ke rumah. Ibu, aku sudah datang. Aku bisa mengalahkan buto ijo, kata si Timun Mas. Akhirnya Mbok Sarni memeluk anak kesayangannya dan dia sangat bahagia sekali karena sudah bisa berkumpul kembali dan tidak akan ada lagi yang mengganggu anak kesayangannya. Tidak akan ada lagi yang mengambilnya karena buto ijo sudah tenggelam untuk selama-lamanya. Akhirnya Mbok Sarni dan si Timun Mas hidup dengan bahagia.